Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ferawati, Ai Nurajija, dan Risa Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan hasil observasi dan penelitian kami di SMKN Negeri 1 Malausma dengan tema faktor yang mempengaruhi siswa datang terlambat ke sekolah dan implikasinya terhadap konseling kelompok di SMKN Negeri 1 Malausma. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hasil observasi. Berbicara tentang pendidikan, tentunya sekolah menjadi sarana dan prasarana untuk siswa mendapatkan pendidikan formal. Selain itu, sekolah juga menjadi tempat di mana siswa dapat membangun dan membentuk karakter yang ada di dalam dirinya. Karakter seperti apa? Contohnya adalah kedisiplinan. Berbicara tentang disiplin, tentunya sekolah mempunyai tata tertib dan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah. Nah, menyambung ke terlambatan, ketika siswa itu terlambat datang ke sekolah, tentunya siswa itu sudah tidak disiplin gitu. Dan pembentukan karakternya harus lebih dibentuk lagi. Pasti ada saja siswa yang datang terlambat ke sekolah, baik itu faktor yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal gitu. Nah, dari hasil wawancara, observasi dan penelitian yang sudah kami lakukan di SMKN Negeri 1 Malausma sendiri, ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa itu datang terlambat ke sekolah. Ada karena malas, ada karena lingkungan, ada karena pergaulan, ada karena teman-temannya yang mengajak dia untuk membolos gitu. Tetapi kebanyakan siswa yang terlambat datang ke sekolah di SMKN Negeri 1 Malausma itu sendiri karena faktor jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh dan kendaraan umum yang masih minim di daerah tersebut gitu. Jadi menyebabkan siswa tersebut bisa terlambat datang sekolah. Selain itu, selain jarak dan selain transportasi, karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan siswa itu untuk membeli kendaraan sehingga siswa tersebut jalan kaki. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ai Nurajija dan Risa Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Nurajija. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dan pembahasan dari fenomena faktor yang mempengaruhi keterlambatan siswa tiba di sekolah dan implikasinya terhadap layanan konseling kelompok di SMKN 1 Malausma. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keterlambatan siswa kelas 12 di SMKN 1 Malausma. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pelaksanaan layanan konseling kelompok pada siswa kelas 12 di SMKN 1 Malausma. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui dampak dari layanan konseling kelompok yang telah dilakukan pada siswa kelas 12 di SMKN 1 Malausma. Perilaku keterlambatan siswa tiba di sekolah ini sudah tidak asing lagi kita temukan. Dan tentunya ini sangat mengganggu pada proses pembelajaran di sekolah. Kemudian hadir tepat waktu itu sangat sulit dilakukan bagi sebagian individu. Mereka lebih senang untuk datang terlambat di sekolah dengan berbagai macam alasan. Dan untuk mengentaskan permasalahan ini, kami menggunakan konseling kelompok untuk membantu mengurangi angka keterlambatan siswa tiba di sekolah di SMKN 1 Malausma. Berdasarkan kenyataan di lapangan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan siswa tiba di sekolah di SMKN 1 Malausma ini. Yang pertama yaitu cukup jauhnya jarak antara rumah ke sekolah.
sehingga siswa sangat sulit untuk bisa hadir tepat waktu di sekolahnya. Yang kedua, yaitu terkendala transportasi, karena kebetulan di Kecamatan Malausma ini tidak adanya transportasi umum, sehingga siswa-siswi itu kesulitan dalam hadir tepat waktu di sekolah. Dan di sini dari permasalahan ini kita menggunakan konseling kelompok untuk memecahkan permasalahan ini atau mengurangi angka keterlambatan tiba di sekolah di SMKN 1 Malausma ini. Seperti yang kita ketahui, konseling kelompok itu yaitu suatu proses bantuan kepada individu dalam situasi kelompok. Di sini konseling kelompok ini sangat banyak manfaatnya, seperti termotivasinya kembali untuk berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Artinya di sini konseling kelompok itu membawa pengaruh yang positif untuk siswa-siswi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Fitriani. Saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami ambil. Metode penelitian yang kami ambil yaitu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif itu lebih condong ke deskripsi atau menarasikan suatu kejadian yang akan kami teliti. Kemudian penelitian kualitatif ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara, kami mewawancarai berbagai pihak sekolah, peserta didik, dan guru BK. Kemudian dalam observasi kami mengamati seperti tingkah laku peserta didik, lingkungan sekitarnya. Kemudian dokumentasi, kami meminta dokumentasi kepada pihak sekolah seperti laporan bagaimana peserta didik sehari-harinya, atau apa yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan peserta didik untuk tiba ke sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya melanjutkan, yaitu kesimpulan dari semuanya, yaitu faktor dapat disimpulkan, faktor dari keterlambatan peserta didik tiba ke sekolah itu adalah ketidakmampuan untuk disiplin waktu yang diberikan oleh sekolah, dan kemudian kebanyakan dominasi faktor yang menyebabkan peserta didik terlambat ke sekolah, yaitu faktor geografis, karena sekolahnya itu jauh dari rumah-rumah peserta didik dari para siswa, dan langka atau minimnya transportasi ke sekolah hingga menyebabkan terlambat datang ke sekolah. Dan kemudian dari bentuk pelayanan konseling kelompok ini, sedikit demi sedikit masalah bisa teratasi dan diselesaikan, karena dalam layanan kelompok ini saling sharing, saling cerita satu sama lain anggota kelompok, hingga dapat cepat terselesaikannya masalah peserta didik dengan bersama-sama. Dan mungkin dari sekian faktornya, yaitu dominannya antara letak geografis, dan kemudian kami mengadakan layanan konseling kelompok dan sedikit demi sedikit bisa teratasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.